in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's get some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nailin Fajah Mero bersama rekan-rekan 5Explore saya. Saya Ratina Lia Dinara, saya Naswa Rizkawati, saya Aprilia Nurfasia, saya Zahra Putri. Kali ini kita sedang berada di Kabupaten Banyumas, tepatnya berada di alun-alun Banyumas. Di sini kami akan mengunjungi dua tempat sejarah yang sangat keren, yaitu Masjid Agung Nur Sulaiman dan Museum Wayang Sendang Mas. Yuk ikuti keseruannya. Pertama, kami akan mengunjungi Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. Untuk lokasinya, yaitu berada di sebelah barat alun-alun Banyumas atau sekitar 15 km dari kota Purwokerto. Masjid yang terletak di pusat Kabupaten Banyumas ini selain dijadikan menjadi tempat ibadah, juga memiliki nilai-nilai sejarah yang tinggi serta arsitektur yang indah. Saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. Kalian tahu gak sih, masjid ini dibangun pada tahun 1755 pada masa Adipati Widonegara II. Dan saat ini masih sering digunakan aktif untuk kegiatan sholat Jumat dan kegiatan keagamaan lainnya. Dari bagian depan saja sudah terlihat megah, membuat suasana semakin tenang dan nyaman untuk berkunjung. Yuk kita lihat lebih dekat ke dalamnya. Awalnya masjid ini bukan bernama Masjid Agung Sulaiman Banyumas, tetapi Masjid Agung Banyumas. Pada tahun 1992, masjid ini berganti nama menjadi Masjid Agung Sulaiman Banyumas. Nama itu diambil dari dua tokoh penting, yaitu yang pertama Kiai Nur Daiman sebagai arsitek sekaligus juru tokoh pertama di Banyumas, dan yang kedua Ki Agung Sulaiman sebagai penghulu pertama di Banyumas. Masjid ini memiliki bangunan yang unik, didominasi kayu jati dengan perpaduan arsitektur Jawa dan Eropa. Ada atap limasan bertingkat 3, 4 saka guru dan kayu jati, serta lantai tegel tua dari tahun 1929 yang masih digunakan sampai sekarang. Di masjid ini menyediakan tempat wudhu dan toilet yang bersih, yang terpisah antara pria dan wanita, yang memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam beribadah. Serta masjid ini juga memiliki area parkir yang luas, sehingga jamaah tidak perlu khawatir kesulitan mencari tempat parkir bahkan di waktu-waktu ramai. Masjid ini menjadi pilihan tepat untuk beribadah bersama keluarga atau komunitas. Jendela dan ventilasi dibuat cukup besar, sehingga cahaya matahari bisa masuk dan menambah suasana tenang serta khusyuk. Masjid ini tidak hanya nyaman, tetapi juga menyimpan nilai sejarah yang tinggi. Di dalamnya terdapat mimbar kayu ukir yang antik, serta jam dinding tua bergaya klasik yang masih berfungsi dengan baik, menjadi saksi perjalanan waktu masjid ini sejak dahulu. Kalau diperhatikan, seluruh bagian dalam masjid ini seakan mengajak kita untuk merenung. Tiang, ukiran, hingga pencahayaan alam menciptakan suasana yang sangat damai. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi simbol warisan budaya Banyumas yang masih terjaga sampai detik ini.
Inilah salah satu bukti perpaduan arsitektur Islam dan budaya Jawa yang masih bertahan sampai hari ini, menjadikan Masjid Agung Nur Sulaiman tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga warisan sejarah yang patut dilestarikan. Selain digunakan untuk sholat, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan bagi masyarakat sekitar. Di sini rutin diadakan pengajian, sholawatan, kajian Islam, serta kegiatan sosial seperti santunan dan buka puasa bersama. Masjid ini juga menjadi tempat belajar bagi anak-anak melalui kegiatan TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini. Fungsi masjid sebagai tempat berkumpul pun mempererat silaturahmi dan kebersamaan warga. Masjid Agung Nur Sulaiman juga ditetapkan sebagai cagar budaya dan menjadi destinasi wisata religi. Jadi, selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga memiliki nilai bersejarah yang sangat tinggi dan wajib kita jaga. Di teras sebelah kanan masjid ini juga memiliki struktur-struktur periode 2025 hingga 2029. Masjid Agung Nur Sulaiman yang berada di Banyumas. Selanjutnya, kita akan melihat Museum Wayang Sendang Mas yang berada di Banyumas juga. Untuk lokasi Museum Wayang dari Masjid Agung Nur Sulaiman hanya berjarak kurang lebih 300 meter atau tepatnya di Jalan Budi Utomo nomor 1, Kecamatan Banyumas, Sudagaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di depan Museum Wayang Sendang Mas. Nah, museum ini didirikan pada tanggal 31 Desember pada tahun 1983 atas gagasan dari Suparjo Rustam, Gubernur periode 1974 sampai dengan 1982. Untuk masuk ke museumnya, kita hanya perlu membayar Rp2.000. Sebelum masuk museum wayang, kita harus mengisi daftar hadir di buku tamu dulu. Ini pentingnya untuk mencatat pengunjung dan menjaga keamanan selama kunjungan. Begitu masuk ke dalam museum, suasananya terasa hangat dengan nuansa tradisional. Di dalamnya kita bisa melihat beragam jenis wayang, mulai dari wayang kulit, wayang golek, wayang beber, hingga wayang suket. Masing-masing wayang mempunyai cerita dan makna tersendiri, menggambarkan nilai kehidupan, ajaran moral, hingga filosofi Jawa yang sangat mendalam. Menariknya, di sini kita juga bisa belajar langsung tentang sejarah-sejarah wayang, bagaimana pembuatannya, serta tokoh-tokoh pewayangan yang sangat terkenal. Semua informasi ditata dengan rapi sehingga mudah dipahami. Museum ini juga bukan hanya menjadi tempat penyimpanan benda budaya, tetapi juga menjadi ruang edukasi yang mengingatkan kita betapa pentingnya melestarikan seni tradisional.
boleh saja, tetapi juga ada topeng, boneka, gamelan, calung, sampai layar kuliah. Bahkan juga ada kosan aji, naskah, dan bentuk arkeologi dari kayu dan batu. Sampai bangsa. Museum ini bukan hanya tempat pameran, tetapi juga pusat edukasi budaya. Nah, di sini disediakan scan barcode. Jika kita scan barcode langsung di sini akan muncul animasi wayang. Jadi kita belajar budaya lebih seru dan kekinian. Selain koleksi wayang, museum ini juga menyimpan berbagai perlengkapan gamelan dan peralatan tradisional lain yang biasanya dipakai dalam pertunjukan wayang. Jadi, pengunjung tidak hanya melihat wayang sebagai benda pajangan, tetapi juga memahami bagaimana kesenian ini dimainkan. Nah, sekarang saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan kepada petugas museum yang sedang berjaga di museum ini. Permisi Bapak, sebelumnya kami dari tim First Explore mohon izin untuk mewawancarai beberapa pertanyaan terkait Museum Wayang Sindang Mas. Apakah Bapak berkenan? Ya, semoga kami bisa bantu ya. Terima kasih, ini perwakilan dari sekolah SMK Negeri 1 Banyumas. Negeri 1 Banyumas. Mewakili ini Kak siapa nih? Kak Elin. Helin. Oke, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya, nama lengkap atau panggilan, nama akrab Indra ya. Untuk nama panjangnya Trijono Indra Dinario. Apa yang bisa kami bantu Kak? Sebelumnya kami ingin bertanya terkait jadwal kunjungan Museum Wayang Sindang Mas dimulai dari jam berapa? Nah, untuk jam kerja kami ya teman-teman, itu dari hari Senin sampai Minggu jam 9 mulai buka sampai jam 3 sore. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana dengan inovasi barcode animasi tadi? Apakah efektif untuk menarik daya minat para generasi muda untuk berkunjung ke museum ini? Terima kasih ya. Ini ada masukan setelah teman-teman itu lihat review di dalam museum itu ada barcode. Karena di era sekarang ya, kami itu berusaha untuk mengimbangi. Nah, di era sekarang yang serba digital itu. Jadi teman-teman itu datang bisa pakai HP kalian dari cerita pakliran yang ada di koleksi museum dengan adanya barcode. Yang mudah-mudahan itu dengan sentuhan demikian, teman-teman khususnya kalau ada di era-era sekarang itu lebih tertarik dan lebih lama-lama di dalam museumnya. Selain itu juga kita ada tampilan animasi yang kita tampilkan di ruangan yang paling belakang itu menceritakan tentang kisah pewayangan dari 8 Bisma Kudu. Itu sekitar 20 menit ya. Selain itu juga sebenarnya kita punya proyektor yang pakai clear itu dengan judulnya Babat Kali Selain. Begitu aja. Nanti diamati aja lebih dulu. Baik, terima kasih atas waktunya karena sudah menyempatkan untuk diwawancara kali ini. Siap, terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk jaga budaya kita karena budaya kita adalah jati diri kita. Salam budaya. Sebelumnya ini kan belum ada deskripsi tentang beberapa wayang ini. Saya meminta tolong untuk dijelaskan supaya audiens yang mendengarkan itu bisa mendapat informasi terbaru. Ya, lebih penasaran tentunya ya. Ini teman-teman, kalau yang khusus ini adalah wayang Banyumasan yang tidak ada di daerah lainnya karena adalah daerah kreativitas dari sedalang-dalang yang di tanah Banyumas yang jelas ini para legendaris yang sudah dalang-dalangnya sudah meninggal ya, sudah wafat. Dan di sini ada namanya tokoh Jewono Sentoloyo. Ini yang menjadi perannya itu ini Sentoloyo ya. Perannya itu kakak
istilahnya kalau bahasa Sentoloyo itu yang gimana gitu ya. Memang ini dalam kisah sejarahnya nih ya, si Dalang itu memiliki penabuh atau pengrawit penayakan itu orang yang selengehan. Jadi akhirnya dia itu ciptakan wayang dengan gaya yang tersendiri dengan nama Jewono Sentoloyo ini, dan memiliki saudaranya itu namanya Jewono. Dalam wayang ini berperan mendampingi buta. Nah, di saat buta itu melaksanakan suatu tindakan yang kurang baik, dan punakawan ini Jewono Sentoloyo tugasnya memperingatkan bahwa buta itu tidak berbuat jahat ya. Dan nanti narasinya itu adalah sendiri tentang Jewono Sentoloyo. Karena kita masih dalam tahap pembenahan ya, jadi nanti kalian di sini ada deskripsi gitu ya. Yang lainnya itu ada Dundung Bikung, Bawor atau kalau di daerah lain namanya Bagongnya. Terus Sarkawi. Terus itu yang namanya Serenggini adalah dari tokoh wayang Babat Serayu Banyumasan yang ada di deskripsinya yang dengan animasi barcode itu yang dari Bendung Serayu itu nanti dilihat ya gitu. Yang lainnya sudah ada deskripsinya, semoga bisa untuk membantu perjalanan atau teman-teman masuk ke museum. Baik, terima kasih Pak karena sudah menambah informasi yang belum tertera di sini. Ya, kedepannya mudah-mudahan kita nanti di sini ada deskripsinya. Lanjut aja. Nah, seru banget nih, kita bisa melihat langsung sejarah yang ada di Banyumas dari Masjid Tua hingga ke Museum Wayang Sendang Mas yang menyediakan barcode animasi. Oh iya teman-teman, jika kalian berada di Banyumas, boleh banget nih mampir ke Masjid Agung Nur Sulaiman dan Museum Wayang Sendang Mas. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.